ntar kita makan siang gini. Oke, kita persiapannya kayak gitu, kayak mental nggak siap apa gitu kan. Begitu, Batu Jajar belok nih, keluar tol masuk Batu Jajar. Masuk pintu Batu Jajar Pusdikpasus. Bis tuh ya, gua kalau ownernya bis juga kesel juga kali ya. Kan dipukul selang, pang, woi semuanya turun, jangan lambat. Kok gini? Terus suruh jongkok jalan gitu. Ya udah anak-anak jangan suruh pulang, latihan. Betul, latihan. Batu Jajar perpanjang. Halo semuanya, ketemu lagi di Main Basket Podcast. Kali ini masih dengan gua Idan, Dimas Muari, dan kita kedatangan bintang tamu satu, mantan pemain tim nasional Indonesia. Silakan KC9 Sandi Macan. Sandi Macan. Harusnya lu pakai baju macan juga, loreng-loreng gitu, boy. Sandi Macan. Ceng, langsung aja. Aktivitas apa lah sekarang, Ceng? Sibuknya? Ada satu sekolah syuting basket. Sekolah syuting satu. Syuting menembak ya, bukan syuting kamera ya. Syuting. Karena salah persepsi dia sekolahnya desain juga soalnya. Iya. Terus ada lagi ngebentuk campaign touring sambil basket, keliling Jawa dulu. Terus namanya apa? Namanya Rally the Basket. Rally the Basket. Ya, Rally the Basket dari lapangan ke lapangan naik motor. Itu yang lu lakuin di Instagram lu itu. Nah, ya bisa cek Instagramnya Keceng nanti tuh. Cek Instagram Keceng. Iya. Terus sama palingnya bersepeda. Bersepeda masih dengan komunitas kecil. Komunitas lu berdua sama istri. Iya, makanya komunitas kecil kita. Iya. Komunitas kecil itu. Jadi topik kita hari ini tuh, Mas. Kita tahu nanti di bulan Juni itu tim nasional kita yang dipersiapkan untuk baik SEA Games, terus kemudian FIBA Asia Cup, terus kemudian Asian Games dan lain-lain itu ke depan. Mau latihan ke Australia. Itu mereka akan latih tanding di sana 9 sampai 24 Juni lawan beberapa tim NBL 1 Australia. Jadi namanya bukan NBL Australia tapi NBL 1. NBL Memang 1. itu namanya sekarang. Nah, jadi NBL 1 bukan. NBL 1 itu satu level di bawahnya NBL Australia. NBL tuh level paling tingginya. Oh, divisi 1 lah ya. Yang lu tahu Perth Wildcats, Adelaide 43ers, Sydney Kings dan lain-lain itu Melbourne United. Itu NBL Australia. Oh, ini NBL 1. NBL 1 Australia itu adalah dia semi profesional. Jadi negara-negara bagian atau provinsi-provinsi itu punya wakil. Jadi semacam pembinaannya mereka lah untuk nge-pull nyari pemain-pemain bagus di seluruh Australia. Jadi bagus naik ke level bukan klubnya tapi pemain-pemainnya itu bisa naik ke atas. Nah, timnas kita mau latih tanding ngelawan tim-tim di situ gitu. Kece nggak ikut. Iya. Iya. Tapi gini. Paspor hilang soalnya kemarin. Udah tahu kayak mana-mana. Paspor hilang kemarin. Bahaya lu, Ceng. Iya, makanya. Dimanfaatkan oleh orang makanya tidak bertanggung jawab loh. Iya, nanti dapat naturalisasi satu lagi gampang. Ya, gini. Kenapa ada Sandi di sini? Ya. Kita itu pengen ini, Ceng. Pengen tahu gimana sih rasanya jadi pemain nasional. Karena gua sedikit koreksi kalau keliru. Sandi dulu mantan pemain nasional, 2 kali perak SEA Games. Saat ini SEA Games itu adalah pencapaian tertinggi kita di internasional gitu. Lu dapat perak itu udah paling tinggi gitu. Kita masih belum bisa nyari emas tuh masih sulit banget gitu. Nah, Sandi tuh udah dapat 2 kali. Satu pakai udang, satu lagi enggak. Belum. Jadi 2 kali dapat perak tahun 2013. Enggak, 15 dan 17. Dua-duanya perak ya? Dua-duanya perak. Dan menurut gua waktu itu mainnya udah luar biasa banget. Yang 2015 hampir menang lawan Filipina. Ya, 2017 agak jauh lawan Filipina. Jauh gitu. Kalahnya jauh. Gimana pengalaman jadi pemain timnas tuh kayak apa? Ceng, berat nggak sih jadi pemain timnas? Capeknya nggak ngapa-ngapain. Tur kata orang. Kata dia tur. Iya, capek dikatain loh.
Capek apa? Capek dikatain. Capek dikatain tuh ya. Capek. Enggak, dikatain mungkin dulu. awalnya kali enak, mungkin lama-lama bosan ya, Ceng ya. Enggak, apa Gimana? awal tuh kayak kita excited. Iya, excited banget kan, Di iya. pelatnas, Panggil. iya, Iya. masuk pelatnas gitu kan, excited Oh, ini banget. cerita dulu. Pertama kali dipanggil timnas dulu ya. Wah, kaget dulu. Tahun berapa itu? 2011. 2011 dipanggil. 2011 dipanggil. Oh iya benar, iya benar. Si Keceng ya. Siapa aja ya gue? Kaget disikut Loli dipanggil waktu itu. Dwi, Febri. Itu aja dikasih taunya pas lagi makan sama Kamran. Besok berangkat ke Jakarta. Loh, ngapain kan udah off season. Ngapain lagi nih gitu kan. Ternyata ikut pelatnas. Kaget ketemunya siapa Loli, ya? Rogi, Loli, Batam. terus Roni Acong, Roni Acong. masih ada semua lah. Terus ketemu ini kan musuh di final gitu kan. Ada Yobel. Ada Yobel ya. Ada gitu kan. Amin. Iya, terus Tapi, ngerasa kecil Iya, gitu iya. kan. Oh, pelatnas mungkin cuman pengalaman dulu kan Iya, ya. iya. Nggak ada bayangan bakal kepilih kayak gitu kan. Terus kebiasaan latihan sama Kak Amran tuh kan capek. Iya. Ngebayanginnya gitu kan. Udah paling capek di Indonesia mungkin gitu kan. Udah capek mental, capek fisik gitu kan. Nyampe di sana udah kita mau ngimbangin dengan porsinya Kak Amran gitu ya. Udah dengan kebiasaannya supaya oh ini pelatnas nih levelnya nih. Kita adu-aduan nih gitu kan. Meskipun kita temen gitu kan. Tapi emang beda, level up lagi ternyata latihannya. Waktu itu Coach Fahri bukan? Coach Fahri dengan asistennya Coach Ito. Coach Ito ya. Terus Oh iya benar. Iya ada Coach Ito. Coach Bos ya? Coach Ahang. Oh, Ahang ya. Coach Ahang Iya. tuh di situ kan keras-keras semua kan gitu kan. Apalagi ke yang muda-muda gitu. Iya. Kamu ngapain paling belakang? Maju paling depan. Di depan ada Loli. Iya, TC ikut TC loh. Loli ikut. Febri ikut TC. Febri ada Febri ya. Om Loli itu paling ya itu di situ sih baru tahu. Wah, anjir. Saingannya Om Loli beda posisi cuman etosnya kan dilihat. Iya. Om Loli udah bangun jam berapa pagi gitu. Ya otomatis kita yang junior gitu kan. ikut lah ya. Iya. Kita baru cuci muka, dia Om udah Loli udah mau lari-lari. keringatan. Gitu kan. Itu. Apa yang beratnya, Ceng? Yang berat tuh apa? Mental, fisik, apa gimana? Kalau fisik itu udah di luar inilah hitungan karena emang udah perhitungannya udah pasti capek fisik. Ya udah pasti capek lah ya, mental. ya. Kita baru ngerasain baru kemarin gitu kan. Baru kemarin tuh ngelihat nomor satu tuh mental. Kita nggak bisa ngebaca misalkan saya gitu ya ngebayangin berapa kali TC gitu ya berapa kali TC besok kepilih nggak ya besok pasti ada pikiran kayak besok kepilih nggak ya bisa nggak ya padahal kita udah latihan main bagus segala macam tuh masih ada pikiran kepilih nggak nih Dan pikiran apa namanya keresahan itu tuh cukup membebani mental. cukup dan itu ternyata nggak cuman di individu aku doang kan terus ngobrol ntar malah jadi gini tenang aja pasti lu yang Lu pilih lu pasti lu pilih lah Ngomong-ngomong gitu tuh kesel. iya kan kayak berimbang nih wah, ini Gini. ini kayak di jurang Lu bisa bersaing, latihan aja yang kuat. Iya, Lu masih bisa kuat nih. Bisa lah, lu bisa gitu. Padahal dia udah tahu coretnya. Harapannya kan luar biasa tuh. gitu. Udah lu tenang aja lu kepilih kayak gitu kan tetap tapi kan dalam hati kan oh mungkin dia mau ngeyakinin atau dia mau ngedorong kayak ini tambahin beban juga nih kayak gitu. Kepilih nggak lu 2011 waktu itu? 2011 enggak. Langsung di pemotongan pertama itu langsung kepotong. Kenapa kepotong itu? Menurut lo? Menurut lo? Kalau karena waktu itu nggak tahu ya persiapannya mepet atau enggak. Ada ya pelatih bilang sih keperluan tim. Jadi klise ya. Keperluan tim kan kayak gitu kan. Iya. Terus oke, habis gitu ya mungkin ada ya kalah saing pasti di situ. Tapi lu terima nggak? Enggak juga sih. Enggak kan nih. Nah, rasanya gimana sih waktu dicoret gitu? Lu harus masukin barang, yang lain besok latihan lu masukin tas, besok ini bener loh abis dicoret itu akhirnya Kasih bertiga saya itu bareng Mario Gerungan Oki Wira dicoret itu. dicoret gitu kan kita kan berharap sebelum berangkat ke Aussie nih masih berangkat dulu ikut TC lah ya. Iya. udah seneng kan wah berangkat Aussie kali ya Terasa nggak Australia jadi. ini kan Australia di Australia ketemu si Blair lagi kan pasti kan ini yang nggak Malah ke Batu Jajar. ke Batu Jajar
Ceritain dong Batu Jajar. Anak sekarang nggak ada yang tahu tuh apa yang terjadi saat itu. Itu tempat pengen lo balik lagi. Balik lagi. Untuk hal ini ya. Hasilnya kali ya. Ngelatih apa mental. Iya, hasil setelah dari sana ya. Hasilnya sih. Gue jelasin dulu ya sama orang-orang ya. Jadi dulu 2011 tuh begini. Kalau gue nggak salah ingat ada program Indonesia Emas ya. Ya. Nah terus atlet-atlet yang akan membela Indonesia, membawa Indonesia ke SEA Games nih harus dibangkitkan lagi nasionalismenya. Tentara masuk, Apa? tentara ikut campur, Akademi militer dulu. Akademi militer dulu. ABRI, TNI datang ikut. Semua atlet nasional waktu Semua itu. ya? Batu Jajar, Ceng. Semua ya? Batu Jajar terus kita ke situ Lembang. Semua Situ atlet Lembang. SEA Games lah ya? Semua atlet SEA Games tuh. yang membela Indonesia ya? Ini Semua cabang? Semua cabang, nggak cuma atlet, official Official juga. semua. Oke. diwajibkan. Masuk tuh ke Batu Jajar, dilatih oleh baret merah. Baret merah. ngeri asli. Ngeri ya? Ngeri. Gimana waktu itu apa yang dikasih? Intronya paling ngeri. Eh, Kita besok nih ya, besok kita mau berangkat ke Batu Jajar. Batu Jajar. Malam itu udah dikumpulin di satu hotel. Biar Hotel atau barak? Enggak, kita masih di hotel di Masih di Jakarta. hotel. Oke. Nggak tahu hotel apa, kita kumpul semua kontingen, bisnya besok berangkat. Oke. Oh, semua kontingen? Semua Semua. per gelombang. Oke, Kita oke. gelombang berapa tuh ada anak taekwondo atau karate terus catur segala macem. Kita udah breakfast pagi gini kan. Wah, ntar kita makan siang gini. Oke, kita persiapannya kayak gitu kayak mental nggak siap apa gitu kan. Begitu, oh Batu Jajar belok nih, keluar tol. Keluar tol Masuk Batu Jajar. masuk pintu Batu Jajar Pusdikpasus. Bis tuh ya, gua kalau ownernya bis juga kesel juga kali ya. Kan dipukul selang, pang, woi semuanya turun, jangan lambat. Kok gini? Terus suruh jongkok jalan gini. Aku turun jalannya Pak. Iya ayo jalan gini kan. Ayo cepat. Dari bus langsung tuh ya? Dari bus. Kan gue pikir kan dateng nyampe ramah tamah, Iya. ada Kasih penyambutan, dulu lah, nanti iya, programnya iya, begini. iya. Itu enggak, kita langsung ada tulisan. Dan baca tulisannya ragu-ragu kembali ke Iya. Ragu-ragu nggak lu? Ragu-ragu. Gimana kan ragu? Ragu-ragu kembali sekarang juga. Suara TNT itu yang bom itu ada di sebelah kita. Dang gini semua. Ini gimana enggak ragu? Ini. Ya itu tuh. Dari situ wah udah ada itu 2 hari pertama gue demam. Oke. Langsung demam parah. Oke. Ada alasan nggak ikut kan? Ada alasan gak ikut upacara. Ya. Akhirnya duduk sama beberapa petinggi petinggi TNI. Kopassus. Kopassus. Di situ kan udah dikasih obat segala macem. Kan ngantuk ya. Kena paracetamol. Habis makan lagi kan. Terus upacara pembukaan duduk. Bener-bener mata tuh udah nggak bisa kuat. Udah wah Ya. ini udah nggak bener nih. Ketiduran sampai tongkatnya ada danlat itu kan. Dak, kamu jangan tidur di sebelah kamu nih para jenderal. Siap. Di situ bisa tidur 5 menit tuh udah kayak 2 jam. Senang banget ya, Senang iya. banget asli. Tapi dari situ wah dapetnya Nah, banyak. apa yang dirasain ketika keluar dari Batu Jajar? Pengen berantem. Iya ya. Mental ya berarti ya? Paling jago deh. Hal pertama yang pengen berantem itu waktu kita pulang dari sana kita kan udah lama nggak makan enak Enak. gitu kan. Yang Bentar dulu. Di sana emang makannya apa? di sana Menunya, makannya menunya. enak, menunya enak. Tapi cara harus- makannya harus cepet ya? Sudah. Gimana? Kita pertama datang makan ambil banyak. Ambil banyak porsi atlet gitu Iya. kan. Porsi atlet banyak banget pakai yang apa namanya itu? Nampan. Nampan yang banyak lubang-lubangnya gitu kan. Ambil banyak, minuman gelas tuh gelas gede yang besi. Jumbo. Jumbo, Es air teh putih. jumbo kalau di sini. Nggak boleh bunyi gitu kan, makan tahu-tahu ya 3 menit. Kita kan nggak tahu 3 menit apa ya, 3 menit abisin. Dorong pakai air, makan dorong pakai air. Kalau sebelahnya nggak habis, Kalau nggak bantu abisin. Kanan kiri depannya harus bantu. Berarti harus habis itu makan? Habis mit sebelah gua itu ini orang prima dulu. Ah, Gua prima. pikir Orang prima. pikir atlet gulat, emang anaknya tuh bodinya Gede. bulk Nah, gitu ternyata? kan. Ternyata dia prima. Yang disisain sambal. Terus? Ya, gua awalnya gini kan, ada buah, ada sambal yang disisain. Ya otomatis kan gua milih buah. Buah. Kan. Gua ambil gini, wah mampus lu gua makan. Jadi bener-bener sambal diambil kan harus bersih. Ya ampun. Iya. Dari situ. Habis 3 menit tuh. 3 menit habis. Oh my. Jadi emang kita nggak bisa ngerasain
makan udah dorong air. cepetnya Iya, aja cepet. Iya. Tapi habis itu keluar beda, rasanya pengen berantem. Rasanya pengen berantem. Nyampe kita pernah makan jadi makan seafood gitu ya. Kita makan seafood. Setelah keluar dari sana nih ya. Keluar dari sana, kita kan balik hotel, Iya. dijemput keluarganya masing-masing dulu gitu kan, buat pulang ke rumah gitu. Buat kan. dramatis romantis gitu Iya, ya. makan enak, ada yang ngamen gitu kan. Kan daerah Ben Hill tuh, Iya. daerah Ben Hill waktu itu ada yang ngamen gitu kan. Sebentar gitu kan. Sebentar. Saya lupa sama Dwi atau siapa ya, lupa. Refleks yang gini. Bentar Mas, dah gini. Tapi yang berarti gini. Bentar, kita mau makan gitu. Terus gak beda aja Mas. Logat-logatnya kita udah logat-logat. Iya, logat sana, militer. Iya, udah Logat batu wah, ini jajar. Berapa batu lama jajar. sih emang? 2 minggu. Oh, Tapi iya. kita kepotong ke Jogja. Kita ada Oh iya ada Showcase ya? showcase ya, Showcase di Jogja. benar ingat gue ya. gitu. Tanding sama Kocak beberapa juga tim. sih. Habis itu nggak ada sih, inget gua. Masih ada nggak sih? Nggak ada. Kesana nggak ada lagi ya program Ada, itu ya? kayaknya program itu cuman ada di beberapa cabur. Oh, nggak semua kemudian Nggak ya? semua, nggak semua. Karena setahu kayak bela diri, mungkin pembinanya kan ada dari Emang sudah militer ya? angkatan militer gitu kan. Nah, menurut lo masih perlu nggak tuh kayak gitu-gitu untuk Untuk bakar nasionalisme sama Tapi ya? gini Ceng, untuk bakat nasionalisme ya. ya? Lu bandingin kalau yang ikut yang naturalisasi. wajib ya? Wajib. Tanya Mario Musang. Mario Musang tuh dulu Barusan jadi hitam jadi kurus parah. Kita mandi itu hari ketiga baru mandi. Hari Mariusang itu bukan naturalisasi tapi Bukan, Mariusang bukan. besar di Amerika besar ya. ya, besar di Amerika. Terus Gimana ada- Mariusang? Ada beberapa atlet lain kan yang mungkin gede di keturunan luar juga lah. kan Iya. gitu kan. Mario Musang awalnya ini apa sih gitu kan. Terus si komandannya itu kan berbicara di depan panggung gitu kan. Kita kan pasti udah ngantuk apalagi cuman kena materi omongan Ceramah itu, doang gitu kan. ya. Kita udah gitu kan. Pas dia ngomong, kalau sebelahnya tidur kanan kiri berarti yang salah kanan kirinya gitu. Sampai di depan Mario Musang disuruh ngapalin lagu Indonesia Raya. Sampai dia tuh baru ini gua ngeliat Mario Musang buku panduan bernyanyi. Tiap hari. Ini real man, ini real. Padahal nggak pernah ditagih. Sampai pulang nggak pernah ditagih. Tapi emang jadi bahan ceng-cengan di situ. Jadi Mario dia baca Musang. terus ya. Iya, sampai dia, kamu tuh orang Sidoarjo. Lahir di Sidoarjo tapi nggak ngerti gini. Nggak usah sok-sokan, harus bisa gitu. Wih, Iya. emang perlu nasionalisme itu. Nah, terus kemudian lu kepilih dulu 2013 dipanggil. Enggak, sama dia 2015. 15. Oh, di 15. 15. Enggak, gue lanjutin dulu yang 2011 ya. Ya. Dengan hasil itu si timnas kita dapat perak juga waktu itu. 2011 perak ya? Iya, perak. Ingat gua ada Batam. Oh, enggak. 2011 tuh kalah sama Malaysia di semifinal. Faisal nggak masuk. Mainnya kan di Thailand nggak ya? Thailand ya, kalah sama Thailand. Kelapa Gading dibalik. kan? Kelapa Iya. Gading. Bukannya Iya, perak ya? Bronze. Bronze ya, perunggu. Perunggu ya? Iya, kalahnya Lawan sama Malaysia Thailand. di perebutan tempat 3 lawan Malaysia. Iya. Menang jauh, tapi pas Oh, itu hasilnya berarti ya. Salah gua, koreksi gua ya. Iya. Berarti hasilnya adalah perunggu. Perunggu. 2011. Perunggu, makanya 2015 itu jadi ini yang beban juga. 2015 itu Coach Ito sama waktu itu Pak Anggito bilang ini Iya. pertarungan kalau misalkan kita nggak dapet perak cabur basket nggak bakal dapet support lagi. Waktu itu kan bilangnya gitu. Itu kan tambah sepaneng lagi pemain Iya, juga. benar. Tim pelatih juga gini, tim pemain juga kepikiran Beban. iya banyak beban. Nah, gue pindah ke lu, Boy. 15 lu dipanggil. Lu itu juga pertama kali dipanggil ke TC ya? Ya, pertama kali. Rasanya gimana? Soal gini, Dimas nih gini. Buat gua Dimas nih pemain istimewa sebenarnya. Istimewa. Asis steal nomor Iya, 1. iya. Nggak pernah dipanggil. Iya. Sekali-sekali dipanggil. Draymond Green Ardian ya. Draymond Green. Sekali-sekali dipanggil terus kemudian dicoret gitu. Itu wah parah sih. Tapi Iya. gimana pengalaman lu? Iya. Pertama kali dipanggil. Satu gua Namri. Apa? Kan salah satu mungkin ya point guard paling tinggi yang pernah kita punya. Iya. Iya. Sama Kelly tinggi mana lu? Sama kayaknya. Sama. Mirip 11-12 sama Kelly ya? Sama kayaknya. Kayak lebih tinggi Dimas dikit. Itu tinggi Dimas ya dikit ya? Ya seneng lah. Pengalaman pertama ya seneng pasti. Iya, ya. iya. Ya sama, banyak yang ngomongin Iya. gitu, lu bisa nih, lu bisa. Pasti ada. Yang senior pasti ngomong gitu lah. Iya, Pastilah semua. Kalau lu timnas junior, maksudnya yang pertama kali juga ketemu yang senior pasti ngomongnya gitu. Lu masih bisa bersaing dengan Iya, iya. dengan ini, dengan point guard ini, bisa lah. Masih ada kesempatan lah, lu bisa masuk di squad gitu loh. Iya, iya.
Ya senang, gue nggak seperti Keceng. Pencarian pertama gue masih masuk. Iya. Sampai terakhir gue. Terakhir lu udah tinggal Terakhir. belasan pemain lagi ya? Iya. Baru gue kecoret 3 orang juga tuh. Gue, Febri, Restu. Lucunya pencoretan yang terakhir itu nama itu udah ada di web Nah itu dia. kita kan. Gue punya jersey boy. Ada jersey gue. Ada. Jersey gua Nggak ada. kayak gini. Apalagi kan Iya, sempat teammate ngomong ya, gitu teammate ya, dari benar, CLS benar, gitu kan. benar, Wah, benar. pilih semua nih. Coba pilih semua nih. Ngomong waktu itu ke Itop. Kepilih semua. Kok tahu? Iya, Ada di di aplikasi. iya, Dulu ada, aplikasi. iya. Di aplikasi udah ada nih nama-namanya. Udah syukur kan. Masuk semua nih. CLS. Terus dikumpulin kan, emang buat pengumuman. Ya malam tuh. Nama Oki Wira yang waktu itu nggak ada di aplikasi. Akhirnya dirubah kan. Berubah malam itu. Iya. Berubah malam itu. Dan ubah nama kan emang harus bayar. Waktu itu emang dibahas waktu itu. Ubah nama setelah pengumuman. Iya. Iya. Gimana mas rasanya nggak kepilih gitu? Ih, pasti kecewa aku. Tapi itu tahun terburuk gua sih. Banyak masalah lah gua di tahun itu. 2000. Jadi gua terima sih sebenarnya ya. Waktu itu kan banyak masalah. Masalah keluarga sih paling parah yang waktu itu. Ya gua terima sih waktu itu. Ya udahlah memang awal gua memang perform, cuma pas kita seleksi di mana ya? Batam. Di Batam Batam. tuh gua udah nggak fokus sih. Udah nggak fokus, udah nggak apa. Tapi memang gua dengar berita gua bakal masuk, ada semuanya segala macam. Pas kecoret gitu ya udahlah gua terima lah, memang gua nggak perform sih kalau yang terakhir di Batam ya. Karena waktu kita di mana aja Ceng ya? Jakarta sih paling banyak ya. Jakarta paling banyak sih gua perform. Gue ingat salah satu pemain CLS lain yang dipanggil mulu tapi nggak pernah kepilih, Febri juga kalau nggak salah. Pernah. Febri akhirnya kepilih 2013. terakhir Iya. baru-baru ini aja Iya. gitu. 2013. 12 enggak. Kapten dia. Iya. Kepilih 13 Iya, Febri. Kan itu Akhirnya kepilih. project young player katanya kan. Iya. Iya. Young guy gitu. Ada Kaleb. Ada Kaleb. Iya. Ada Kaleb. Kapten Nggak dia. dapat medali Ada saat itu. Iya. Adi. Saat itu nggak dapat medali sih Betul. gua. Iya, Iya ya. dapat. Enggak ada. Nggak ada ya. Dodo. nggak ada Nah, medali. dari situ kan 2015. Iya, gitu. iya, Nah, iya, iya, iya. iya. 11 perak, 13 nggak dapat medali, 11 perunggu, 11 sorry, perunggu. 2 perunggu. Iya. Waktu itu juga liga seingat gua nggak terlalu heboh tentang timnas waktu itu ya kalau nggak salah ya. 2013. 2013 ya. Nah, kalau misalnya gue tanya lu berdua nih, ketika latihan TC timnas, apa yang berbeda dari dari latihan sama klub? Ada nggak yang berbeda? Sama aja, cuman gonta-ganti pelatih aja. Ceng, mana Ceng? Lu Ceng. Bedanya kan komposisinya ya. Oh. Untuk porsinya Image-nya. mungkin 11-12. Kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Karena di tipikal pelatihnya juga mirip-mirip. Ya, Cuman komposisi di dalamnya kan pemainnya ya. berbeda rasa nih. Iya, Kalau di klub pemain 1 sampai 5 itu ada, pemain 6 sampai ke 12 tuh ya hitungan gitu kan. Kalau di TC kan Semuanya semua berharap jadi pemain 1 sampai 5. Iya, semuanya sama. Oke. Jadi di situ tuh emang dari awal itu sebelum mau mulai tuh kayak auranya udah aura gaspol semua. Oh, Itu yang bedain. Iya. oh. Itu yang bener-bener bedain sampai wah di klub gitu ya, di klub gitu. Pernah siapa sih pemainnya nggak pernah boring main basket gitu kan? Iya, betul. Latihan pun Apalagi main off-season ya. ya, Terus ya. kayak gitu kan. Apalagi waktu itu kita itu berapa tahun nggak ngerasain bener-bener off season. Mm-mm. Jadi TC, latihan klub TC. Itu kan Oh, iya. makin boring kan rasanya kan, wah gila. Tapi di situ tuh yang bikin kita greget ya itu tadi, kagak mau kalahnya. Terus nggak pernah nih lawan kayak drill one on one gitu ya, dari pemanasan, dari baseline to baseline. Baseline ke baseline, Itu kita udah pemanasan berarti lu udah siap latihan. Udah game like terus. Pak. Kita kan kalau dulu ya pernah lah di CLS, udahlah janjian nih sama Febri gitu. Lu slide-nya 2 kali Iya, gitu kan. pelan-pelan aja, iya. Pelan-pelan aja ya. Ntar pura-pura bang. Oke. Kayak ada lah rasa kayak gitu. Di situ tuh nggak bisa. nggak masuk di sana. Nggak masuk. Karena rebutan Satu tempat. salah semua kayak Iya, gitu iya. kan. Itu. Iya. Terus lu juga gitu mas waktu itu? Kalau perbedaannya timnas sama klub, long term dan short term kalau gue bilang. Jelasin. Kalau long term kan klub lu dikontrak berapa tahun ya, lu pasti di situ. Ya, Kalau ya. timnas cuma sebentar kan praktisnya. Ya habisin semua gitu loh. Nggak bisa lu ya kayak tadi pelan-pelan dulu, nggak bisa karena kalau lu udah kecoret di sisi pertama udah kesempatan lu Ya, apalagi gitu loh. Ya. Jadi cuma singkat aja kalau gue bilang kalau timnas, karena
Gue rasa ini timnas terlama persiapannya ini nih kayaknya nih. Yang ini buat Piala Dunia. Iya, buat udah Piala. 2 tahun kemarin. Dari dulu, dari zaman kapan gue mau 5 bulan mau ini Iya, baru ya. baru. Ini paling lama. Jadi ya itu perbedaannya kalau lu latihan di timnas ya cuma sebentar gitu loh. Jadi nggak bisa setengah-setengah gitu lah. Iya. Jadi semuanya keluarin dengan lu harus beradaptasi dengan orang-orang baru yang bukan Iya. teammate lu, coach yang baru, bisa jadi mungkin juga coach lu yang dipanggil timnas bisa jadi. Iya. Atau dengan coach yang baru, ya itu memang butuh proses yang cepat buat Iya. klop dengan teman-teman dan coach lu timnas gitu loh. Nah, itu kan ada persaingan tuh. Nah, itu lagi persaingan. Persaingan antar pemain gitu. Anjir gua harus Berposisi ya nggak? rasanya gimana gitu. Maksudnya apakah kalian merasakan iri dengki terhadap seorang pemain? Lu misalnya Oki Wira harus keluar misalnya gitu. Atau misalnya siapa nih pemain saingan lu pada saat itu ada Ceng rasa kayak gitu. Ada. Terus keluarannya kayak apa jadinya di lapangannya atau di sehari-harinya? Kalau di luar lapangan ya Oki, Sandi ya best friend lah. Iyalah. Enggak, kalau di lapangan kadang kita suka nyolot-nyolotan gitu kan, panas-panasan, ceng-cengan segala macem. Cuman kan sama-sama nih. Mungkin Oki pingin, semoga Keceng kecoret kayak gitu. Pasti Gua yang pasti masuk, ada. ya. Gua pun kayak sering ngelihat kadang balik gitu ngeliat statistiknya dulu waktu itu Oki berapa ya? Kayak gitu. Sampai bener-bener Oh lu cek tuh statsnya. gua cek bener-bener gua cek kayak gitu. Misalkan hari ini gitu ya latihan lagi nggak feel banget buat latihan kayak gitu kan, tapi ngeliat si Oki gimana sih, pasti itu siapa aja sih saingannya waktu itu kayak gitu kan. Terus ada Mei Joni juga Oh sempet. Joni ya. Joni sempet kayak gitu kan, wah ada saingan baru lagi, terus ada dulu Restu, kita kan nggak tahu tetap wah ngelihat kayak gitu-gitu tuh yang bikin. Nah, lu sendiri merasakan itu dari orang lain ya? Kalau dari misalnya gitu, anjir dia ngincer gue banget nih buat disikat nih gitu. Ada gitu-gitu juga nggak? Ngincer dari gimana maksudnya? Maksudnya lu juga merasakan bahwa mereka merasakan hal yang sama gue ke mereka. Bisa gitu. jadi gitu secara nggak langsung iya. Mereka juga ya yang misalnya 15 orang semuanya mau survive di dalam itu kan pasti kan. Mau melakukan apapun ya, kalau yang negatif yang jarang terjadi sih dilakukan. Ada yang culas, ada. Jarang. Okay. Tapi saling ceng-cengan menjatuhkan gitu ada, tapi buat cederakan nggak ada sih. Nggak ada. Tapi Nggak ada. saling ejek-ejekan gitu. Iya. Bacot ada. Bacotnya misalnya gimana orang udah tahu? Ya elah gitu aja nggak masuk gitu loh. Oh, banyak. Ya elah Iya. airball, ya elah lu nggak bisa jaga gua. Ada gitu. Ya? Ada. Dan nyelekit tuh kerasa Iya di situ. pasti. Kerasa ya. Dan itu nggak cuma di lapangan, kadang di locker kita udah beres gitu ya, nanti tim dia menang gitu. Oh itu ya, udah dibacot-bacotin gitu. Udah pasti itu. Iya, Itu yang bikin, wah awas lu besok. Iya, awas besok Awas gitu. lu besok. Ada Jadinya gitu juga ya. kebentuk. Nah, akhirnya. Menurut lu persaingan seperti itu terus ada sampai sekarang tetap kayak gitu ya? Karena gini, kan waktu kalau kita ikut TC akhirnya TC itu sisa 20 atau 18 gitu. Kalau sekarang kan Jeremy manajer timnas itu cerita dia 20. itu punya pool nama-nama 30-an kalau Iya, nggak salah. 30. Mana dia bilang Mas ya? Bisa dirotasi. Rotasi sama dia gitu. Gua nggak tahu apakah itu tuh memberi efek seolah-olah jadi aman atau bagaimana. Tapi menurut kalian tetap aja gitu atmosfernya kurang lebih akan sama. Atmosfernya kurang lebih sama nggak? Bisa jadi. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Ya tergantung mental yang muda-muda sih. Mental muda-muda ya. Maka ya waktu itu gua juga waktu itu masih muda gitu. Iya, dia masih 2011 ya, iya. Iya, masih muda, terus mungkin karena ada kesempatan nggak mau disia-siain. Iya. Sampai dulu apalagi kan mungkin niatnya senior tuh nggak ngecengin, tapi ngomong apa kan jadinya kan Iya. kayak mental Iya. drop aja gitu kan. Gitu. Atau karena kita nggak biasa dengan kebiasaan ceng-cengan kan bisa juga kan. Ini kok Ya. kayak gini ngomongnya gitu. Bisa jadi. Sedangkan di tim nggak pernah gitu loh. Oh, Kan oke. ada juga kan bisa Oke, terjadi oke. kan. Sedangkan di tim dia biasa seperti itu. Nah, akhirnya ya gitu akhirnya down karena seniornya seperti itu. Padahal maksudnya mereka ya biar ngangkat mental kita ya gitu biasa ya. Bisa kan biasa. Terus kalau dari pelatih kan pelatihnya beda juga, itu juga ngaruh. Ngaruh lah. Ngaruh ya. Setiap, Ngaruh gimana? setiap pelatih kan punya karakter masing-masing. Heeh. Ada yang pelatih kita makan bareng-bareng semuanya. Ada yang ya udah ntar Siapa yang duluan datang makan aja duluan Penting gitu. latihan aja gitu ya. Ada yang begitu. Dari semua pengalaman tuh ada nggak yang unik, lucu atau menurut lu ini orang perlu tahu nih, orang belum jarang yang mengerti ini tentang timnas atau apa, ada nggak Ceng? Ada banyak benernya. Misalnya satu dua. Misalnya gini, yang katanya orang-orang kita jalan-jalan.
Ya bener loh. Iya, Kita dikatakan update situasi kan. Iya, Ya, emang update. ya kesempatan kita nggak Iya, pernah keluar keluar Indonesia negeri. gitu kan. Boleh dong Nah, kita. ya, gitu. Ini semacam pembelaan terhadap teman-teman yang sekarang juga ya. Ya, Nah, saya gimana, belain lu. Tapi nggak tahu ya anak-anak. Kalau kita dulu gini di timnas kita punya circle gitu ya, yang biasa kita keluar masing-masing Nah, gitu kan. teman-teman deket lah ya. Teman-teman dekat kita sering, ayo kita ke ini, refreshing segala macam. Iya. Tapi yang diomongin tetap basket. Oke. Tuh. Kadang Kelihatannya es krim tapi sebenarnya ngomongnya basket. basket. Oke. Sampai ya apalagi yang di Estonia, di Lithuania, di Amerika Negara-negara kita eksotik itu ya. ke FO ini ke ini ayo gini buat apa iya ntar lumayan nih buat basket gini terus ntar sampai kepikiran gini capek apa ngomongin basket ya buat ngomonginnya tuh bukan tentang cuman yang basket di luar timnasnya kadang ngomongin playnya Iya. Oh, anjir. Masih sampai ke bawah ya. ke bawah sampai jadi kebiasaan udah ngomong aja kalau lu nggak seneng di passing model gini misalkan kayak gitu kasih tahu nggak usah sungkan apalagi waktu itu Mario kan paling senior Mario pun yang sering ngajak ngomong basket gitu kan lu sukanya di passingnya kayak gimana lu slide-nya gimana sih bisanya masa lu nggak bisa terima bola gua servis misalnya gitu Masih tetap ngomong gitu ya. masih ngomong meskipun kita jalan-jalan Iya, jalan-jalan. Foto-foto di pantai. Iya, Di foto-foto. mana? Di bawah Menara Eiffel. Kalau Menara Eiffel liburan ya. Iya. Itu masih tetap ngomong gitu ya. Ngomong. Iya. Tetap ngomongin Bedanya lah itulah kalau kan ada TC dan maksudnya apa ya? TC dan bonus. Oke, bonus ya setelah kan, menang itu atau bedanya. apa gitu. Iya, kalau TC ya lu keluar negeri training namanya training camp ya. Bukan jalan-jalan ya jalan-jalan tapi sambil latihan gitu loh. Latihannya lebih banyak daripada Lu yang bilang mana tur? tur yang mana? Oh, tur itu tur gitu. Kalau keluar negeri gak ada persiapan. Keluar Jatuh. Iya makanya Iya, itu maksud gua. iya. Nah, itu TC-nya. Iya ingat gua. Makanya kalau bonus kalau dikasih klub juara apa ya bener-bener jalan-jalan gitu loh. Namanya TC keluar negeri ya tetap TC gitu loh. TC tetap Bedanya TC. itu, iya. Nah, lu pernah latihan luar negeri pernah ya? Minimum misalnya sama CLS dulu pernah. sama timnas. Sama ikut timnas gua. pernah. Kan gua penjarahan sampai terakhir. Oh iya. Jadi gak ada kesempatan. Kalau gue sih ingat Keceng beberapa kali Yo, latihan iya, di iya, Amerika beberapa apa kali, segala iya. gitu. Iya. penuh lo paspor gua Bangga ya. Bangga. Satu halaman banyak Tapi hilang. nomornya hilang. padahal mau di NFT-in Gini. Sama nih netizen ngomong apa manfaatnya latihan di luar gitu. Nah. Jelasin Ceng, manfaat atau enggak atau gimana? manfaat lah banyak Nah, gimana? pengalaman Dilatih sama orang luar. dilatih sama orang luar kan berarti kan ilmu baru ya. Iya. Oke lah. Beneran ilmu baru, Ceng? Ilmu baru. Oke. Sesuatu yang baru, mungkin sesuatu yang basic tapi penyampaiannya Berbeda. berbeda. Oke. Gimana sih dribble, gimana sih transisi kayak gitu. Hmm. Gimana sih zone defense? Nah, kayak gitu. Iya, iya. Berbeda. Terus gimana sih ningkatin badan tadi seperti ini. Terus abis basketnya tuh baiknya seperti apa? Oke, di YouTube, era YouTube sekarang kita dapat. Tapi kita bisa dapat filternya nggak? Iya, kontak langsung juga berbeda atmosfernya. Ya, kontak langsung. Waktu kaget itu kita ke Lithuania. Oke, kita ke Oh iya, sempat Estonia. latihan di Lituania di Eropa itu ya. Di Estonia, gue pikir ya ketemunya tim-tim apa gitu. Ternyata dia lagi TC. Timnas Estonia. Di sana dia nyiapin pemain itu kalau nggak salah 18 atau 20. Kan digilir. Maksudnya Iya. kita juga bawa pemain banyak gitu ya. Ngelawan mereka gitu. Mereka main, wah nih kita udah digilir. Banyak lagi pemainnya. Terus kita nggak ngebayangin, ya pasti ada bayangan, wah kita diajar segala macam. Tapi ya nothing tulus, kita belajar di situ kan. Dapat pengalaman. Dia itu undersize, ada pemain yang undersize. Emang gede-gede ya, Iya, udah dari kultur di situ kan darahnya. Tapi bisa kayak gini gerakannya efisien kayak gitu. Berarti kan ada sesuatu yang baru bisa dipelajarin kayak gitu kan. Berguna. Pelatihan di luar tuh bener. Coba soalnya gini kan, ketika orang bilang nggak berguna tuh karena ketika balik kalah gitu, masih kalah gitu kan. Apalagi kan kita ini mentok di perak kalau di SEA Games gitu kan. Itu yang membuat mungkin orang-orang keluar dengan komentar-komentar pedas seperti itu gitu. Jadi kalau menurut gue ya TC keluar itu adalah uji coba seberapa siap tim lu buat nanti menghadapi SEA Games atau event apapun. Oke. Kenapa menurut gua harus keluar?
namanya timnas, berarti lu kan pemain terbaik udah di Indonesia. Oke. Kalau di training camp di sini Sudah nggak ada lawan. ada, udah Iya, kan- sehingga ada logikanya kan gitu kan ya. Iya. Iya. Kenapa dikirim ke luar? Ya biar cari lawan yang berat, ilmu baru. Ilmu baru yang lebih tinggi. Iya, kulturnya di sana seperti apa? Siapa tahu bisa dicontoh Iya. gitu loh. Itu jadi bukan nggak mau TC-nya di Indonesia, takutnya TC di Indonesia tapi nggak ada hasilnya gitu loh. Betul. Tur sama bonus itu ya. Terus bonus. Jadi kesana ya dapat Jadi ada juga kayak dicoba. Kita keluar negeri itu ilmunya banyak. Cuman setelah kita pulang ke Indonesia tergantung juga ya ke individual pemain Nah, sama tim iya. official gini. Ilmu mana yang mau dipakai? Jangan terus kita ke setiap negara kita ambil semuanya. Ntar tahun ini kita pakai ilmu ini, tahun ini pakai ilmu Nggak ada ini, karakter ini. timnas akhirnya. Iya, kita bukan Cini gitu loh. Yang ke kuil-kuil terus tahu-tahu yang dipakai cuma tapak jurus tapak gitu. Ya, maksudnya ya lu kalau bisa semua hal bagus itu yang cocok buat Indonesia itu Ya. apa? Ya. Step by stepnya kita bangun sendiri gitu Ya, kan. Dia punya pikiran kenapa nggak kita panggil pelatih dari luar untuk Kesini. menese atau tim dari luar mungkin lebih Untuk murah kesini, gitu ya. ya hitungannya. Nah, itu bisa juga betul. Cuman ya nggak tahu lagi mungkin di sana emang fasilitasnya lebih berbeda. Fasilitasnya emang jauh lebih berbeda. Sampai pernah gue nerapin gini, pulang dari TC Amerika, bukan berantem, gue sempat cekcok sama pelatih fisik terakhir. Di lokal di sini. Lokal. Karena gue nerapin pagi breakfast, latihan, habis latihan workout, terus nanti tambahan sendiri. Pokoknya 1 jam dan sebelum dan sesudah gue latihan sendiri, recovery dengan alat seadanya. Gue makan siang, tidur itu bener-bener yang dijaga kayak kata Blair. Jadi kayak nerapin sistemnya Kobe lah, paling nggak cuma lebih jauh lah kan porsinya capek Mencoba banget. lah, mencoba. Terus akhirnya dia ngomong, lu nggak bisa lakuin ini, badan lu bakal drop, bukan tambah upgrade, dia bilang gitu. Karena dengan fasilitas yang jauh berbeda Iya. dan Oke. komposisi dan lu nggak ada yang ngarahin lagi gitu kan, cuman sekedar lu bikin program sendiri gitu ya. ya. Itu malah salah jatuhnya. Oke. Dari situ belajar lagi, oh nggak bisa ya, iya. Dan terjadi 2 bulan, gue drop. Dan benar kata dia. Bener. Aha. Dia ngebela. Kalau misalkan dengan fasilitas oke, Bisa. Kobe bisa jam 7 sampai sekian lu bisa. Dia naik helikopter, lu naik motor gitu. Dia istirahatnya, Iya, terus iya, ininya. iya. Bisa nggak dapat di sini? Oke. Terus cuaca kan ngaruh. Dia Beda lu cuaca. lu harus bener-bener kalau mau ngitung dihitung sekalian gitu. Iya, kalau ya, semuanya. Yang belum tahu Chinmi itu jagoannya Kung Fu Boy, Blair Bukan, break shot. break shot, Iya sama dari kungfu main biliar dia. double headed dragon. Chinmi, terus Blair itu yang dimaksud sama Sandy itu namanya Blair O'Donovan, dulu tuh pelatih fisiknya timnas Australia, kemudian hijrah ke NBA kalau nggak salah ya. Iya, Wizard. Ke Washington ya. Iya, Washington Wizard. Kemudian itu si Blair ini dulunya kalau nggak Debel Camp juga pernah. Iya. dulu, Debel Debel Camp Camp dulu. baru kemudian ke timnas ya. Ke timnas 2011. Kemudian ke CLS, bantu-bantu Iya. CLS, baru sana ke Amerika Amerika, Serikat iya. gitu. Nah, ini mungkin agak panjang dikit tapi gua rasa menarik ya ceritanya. Kemudian tanding ngelawan tim nasional asing. Ya. Jangan Apa yang tanya gue ya. Ya. Tapi lu akan punya perspektif yang juga berbeda gitu karena lu pemain. Yang waktu tes itu main aja loh. Taiwan ya. Taiwan. Tapi Kampus. bukan timnasnya. Kampus. Kampus Taiwan. Nah, apa yang berbeda, Mas Ceng, ketika ngelawan teman-teman sendiri, saudara-saudara sendiri di Indonesia, sama ngelawan orang-orang dari negara asing? Mulai dari yang menurut kita biasa, misalnya ngelawan Malaysia, mungkin lu Ya. pernah lawan Malaysia nggak? Singapura. Lawan Singapura, sama kemudian lawan negara-negara Asia yang lebih besar, misalnya Cina lah kalau pernah, atau Oh, lawan di Asian Games kan. gitu, atau misalnya waktu latihan TC di Amerika kan lawan orang-orang Amerika gitu. ya. Bedanya gimana, Ceng? Bedanya kita bisa tahu kayak apa ya? Kemampuan kita Iya, levelnya jauh berbeda. Pas lo gue main kerasa anjing ternyata gue dibagi. Jadi kerasa gitu. Gua udah apa ya? Selama ini gue gini. Siapin mental gitu ya, setiap kali TC, apalagi yang ketemu pemain Estonia.
Dia main zone udah penuh lapangan. Kita udah gini. Kita ngelihat di Indonesia. Dia main zone lapangan udah penuh ya. Udah penuh. Iya. Udah ngebayangin ya Indonesia main Dia zone. begini udah kebuka ngelihat tuh. timnas gitu. Udah penuh. Iya. Ini ketemu pemain Estonia. Dan pemainnya skillful. Semua skillful. Iya, gitu iya. kan. Pemainnya skillful. Oke. Tapi mereka main nunjukin efisiensi Eropa seperti itu. Dari situ tuh kelihatan levelnya tuh jauh berbeda. Langsung lu merasa diri, teman-teman timnas juga yang lain juga langsung merasa diri gitu. Ngerasa. Oke. Tapi senengnya gua karena ya itu jadi tempat ngukur tolak ukur. Bisa nggak sih gua syuting di depan dia? Bisa nggak sih gua ngepecah zone dia? Pertahan dia. Bisa nggak sih gua ngefake kayak fake shot dia ketipu? Bisa nggak ya kayak gitu? Sebaliknya ketika defense nggak bisa gua defense gitu nggak? Gimana? Ketika defense karena waktu itu kita kalau nggak salah zone, kita berusaha untuk melatih zone waktu itu di Eropa. Kita berhasil dengan taraf yang maksudnya ya kan dalam taraf tertentu berhasil gitu ya. Taraf tertentu itu berhasil karena defense itu kan nggak perfect gitu ya. Iya. 2-3 langkah kita berhasil tapi ya itu dia karena level dia berbeda ya. Cepat dia adjust. Kita tahu kok polanya tuh dia passing ke sini udah beres. Tapi jalannya pola itu yang berbeda gitu. Momentumnya mereka. Momentumnya beda. Bisa Biasa kita dimatikan, ngelihat iya. 100%-nya orang Indonesia pak. 100%-nya Estonia mungkin 300%-nya gitu kan. Iya. 100% kita Mio, sana ninja. Gitu. Bener. Iya. Itu yang wah gila. Emang levelnya berbeda banget. Ketemu pemain di Asian Games aja. Toh kalau bentur-benturan aman, Ceng. Lu kan spot shooter ya, lari cep berhenti di pojok, nunggu pick and roll ke lu bolanya atau kick out gitu kan biasanya lu begitu gitu. Kurang tapi tetap ada pasti benturan-benturan gitu. Tetap Kayak ada apa pasti. benturan sama mereka? Atos. Keras, bener. Iya. Kan Tulang 2 kali lipat kita soalnya asli, ukuran tulang. asli. Iya. Apalagi gua ceking gitu kan. Ketemu pemain-pemain yang nggak ada yang kurus Iya. gitu loh. Maksudnya ya kurusnya mereka beda gitu kan ngeliatnya kan. Benar-benar keras. Apalagi dari kelihatan pas benturan itu core lower body mereka. Ininya torsonya ya. Ngeri. Gimana? Box out, udah. Dia baru begini. udah gitu. Udah. Kita udah box out tapi ya nggak bisa gitu. Itu. Iya. Lu gimana Boy? Lawan yang pernah lu lawan ketika lawan. Lu kan pernah ke Australia, pernah lu CLS sama CLS latihan kan di markasnya Perth Wildcats waktu itu ya. Main sama anak-anak Wildcats juga kalau nggak salah. Sama Wildcat yang anak-anak yang kayak KU-nya kali Ya, ya. KU ini junior lah. Junior. Tim junior. Gimana lawan mereka Mas orang-orang asing? Kayaknya memang kalau kita keluar negeri itu TC memang perlu adaptasi sih kalau gue bilang. Oh, oke. Kayaknya beberapa kali game kita semakin nyaman, enak. Kayak Bisa kita nih, bisa Mas. ngelawan, ya nggak Ceng? Bisa. Cuma memang kalau pertemu pertama kali ya kelar sih memang kelar Baik. kayak gimana. Bener, Baik. tapi mungkin ya waktu ya. Heeh. Adaptasi lama-lama kayak kita udah ini mainnya Australia seperti Iya. ini. Kayak kita ngebaca gitu loh, Boy. Oke. Kan kita nggak tahu mainnya seperti apa kan. Kita ngebaca kita harus seperti ini, mainnya keras, mainnya ini, mainnya itu. Kalau gue bilang sih bisa, tapi butuh waktu memang. Butuh waktu. Secara size memangnya jelas kalah Iya, kan. beda. Secara jelas. Tapi manfaatin kelebihan lah apa Iya. gitu dan Tetap ada celah sebenarnya Iya. ya untuk bisa Iya, menang gitu. Kayak bilang defense sebaik-baiknya. Masa offense nggak mau nyerang defense yang baik? Pasti Iya, ada iya. celahnya dong. Iya. Nah, itu harus ya memang diulang-ulang terus. Ya kalau gue bilang bisa, tapi memang butuh waktu dan biaya kan pasti kalau udah ngomongin waktu. Iya, benar. Udah pasti biaya. Artinya pada satu titik sebenarnya dari sudut pandang pemain, kalau misalnya kita latihan yang benar, programnya bagus, Iya. ongkosnya ada, gitu. Nah, pada level tertentu sebenarnya level kompetisi kita juga bisa ngejar sebenarnya sama mereka-mereka itu ya. Bisa. Punya kemampuan ya. Lumayan lama soalnya waktu itu CLS di Australia itu, Boy. Tapi apa kira-kira yang bikin kok nggak nyampe-nyampe? Misalnya kan nggak menang-menang mulu kita lawan Filipina gitu. Kalau menurut lu apa? Ya itu. Atau misalnya kalau gua
Ya karena baru sampai sini selesai programnya ngulang Iya, lagi. baru kepikir apa mungkin TC-nya misalnya mau ngalamin TC di Filipina terus gitu mungkin ya? Mungkin aja bisa. Ya, Bisa- bisa bisa jadi ya. Makanya Kalau waktu- memang target lu itu gitu. Iya, iya. Makanya gue ngomong sama Adrian, udah kalau gue Nah, punya gimana? duit ya, kalau gue punya duit ya udah gue sekolahin aja anak itu. Gua Punya kasih. lo duit cuman nggak cukup. Iya iya. Betul. Iya iya itu. Iya. Sekolahin Sekolah di sana. Gue titipin ke pelatih yang mau nerima gitu kan di luar. Iya. Karena gue pengen jadiin ya udah kayak Primavera aja dulu gitu. Iya, Ya udah lamain. Kalau emang dia toh nanti baliknya diterimanya di Liga Jepang, nggak usah di Liga Indonesia gitu Iya, ya. iya. Udah main di Liga Jepang, timnasnya main di kita. Iya iya. Ini apa yang dibilang sama Sandi sama seperti senada sama yang kita selalu angkat di main basket pun juga ternyata selaras sama yang dibilang sama manajer timnas waktu itu Jeremy. Dia bilang kalau ada pemain kita warga negara Indonesia udah jago di sana, udah biarin di sana gitu. Iya, udah Tinggal biarin kalau aja. misalnya siap telepon besok ada event nih kita mau tanding Asian Games, SEA Games, datang ya gitu. Gitu kali Ceng ya. Iya. 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 Iya iya. Iya, gua Karena berapa kali kita tes, ya itu tadi sih TC balik, nanti kita ganti pelatih, berubah lagi nih programnya. Gue pengen TC-nya ke sini, Iya. berubah lagi gitu kan. Oke. Itu yang mungkin di Indonesia ada kurikulum ya basket, Iya. mungkin udah punya, cuman kita kan nggak pernah tahu kurikulumnya itu seperti apa yang digunain gitu. Wah anjir ini keren banget. Setuju gua. Setuju gua. Benar. Apakah gini? Gua setuju banget. Kenapa gini? Kita mungkin memang punya kurikulum, tapi ada nggak yang mengevaluasi kurikulum itu? Benar. Apakah basket masih akan tetap seperti kurikulum itu, atau sebenarnya kurikulum kita Harus sudah di-upgrade. sudah harus masuk Iya. gudang gitu, Iya, udah di-upgrade lagi ketinggalan baru, zaman iya, banget. iya. Kita masih apa Pentium berapa orang sudah Pentium berapa gitu, iya. Ya, bahkan sudah nggak pakai Pentium gitu. Iya, iya. Jadi sementara kita masih stuck situ. Lo ini ilmunya yang ngono gitu. Kamu jangan ilmu gini. Padahal orang sudah udah nyampe bulan gitu. Iya. Gitu kali ya. Sepakat gue tuh. Makanya gue pengen keliling nih nyebar kurikulum. Oh iya benar. Oh, iya. Itu dia. Jadi itu nyambung berarti ya. Jadi Keceng ini Sandi ini keliling-keliling naik motor Royal Enfield. Royal Enfield. Nggak boleh sebut merek. Memang ada merek motor Royal Enfield? Gua taunya Royal Plaza ya. Oh iya. Royal Plaza gua taunya. Gitulah. Keliling bawa bola gitu ya. Bawa bola. Ya mudah-mudahan ada yang nanti yang ngedukung ya untuk ngasih bola. Keceng tuh keliling. Dia menebarkan pengalaman dia sebagai pemain timnas, terus apa yang dia ceritain di sini langsung kepada anak-anak di daerah. Kita sebutnya daerah lah. Ya. Di daerah di Jember, di Surabaya dan lain-lain sekitar Jawa Timur gitu dilatih sama Keceng. Kalau mau silahkan telepon ini ya nomor teleponnya. Ya, ada langsung ya. Ya atau follow Instagramnya, Keceng ya. gitu ngajak sana. Gua rasa apa yang pernah dilewatin sama Sandi itu mahal. Ya. Tidak banyak orang Indonesia pernah bermain basket sama orang Lituania, Ya. sama orang Estonia, sama orang Amerika Serikat, sama orang Australia, sama negara-negara Asia Tenggara gitu. Jadi ketika lu menghubungi dia dengan motornya gitu, kasih payung supaya dia nggak kehujanan. Stok busi, kasih busi 3 buat cadangan di situ, ban serep, sama jerigen. Tapi yang paling penting sekarang bensin. Bensin Kan dulu lagi ya. naik kan. Iya. Kenapa nih ngomongin itu kita? Yang paling penting buat gue cuma satu. Apa tuh? Screen capture M-banking aja. Oh iya. Kan beres itu. Iya. Itu paling beres. Dan ada tulisan di atasnya, berhasil. Berhasil. Harus ada tulisan itu. Kalau belum tuh soalnya ada temen gua ketipu. Oke. Kita udah transfer gitu. Kan kelihatan gitu. Iya. Baru Tapi belum berhasil. Belum berhasil. Sama dia dikirim barangnya. Gitu sampai puluhan juta temen gua ketipu gitu. Aduh. Ini jadi ngomong apa sih? Ini penting nih. Ini penting, Iya. iya. Enggak, tapi gini. Ini nggak boleh jadi tabu. Omongannya nggak boleh tabu. Bahwa untuk mengembangkan basket Indonesia itu butuh duit. Ya, Butuh Pastilah. duit. sangat Jadi pasti. Nomor lu satu. mau datang ke pelatih ya lu bayar. Lu mau datang ke pelatih yang berkualitas, bayarnya lebih. Lebih berkualitas, bayarnya lebih lagi gitu. Waktu itu kita pernah ngobrol sama Ketua Perbasi Jawa Timur, Ibu Evi. Ngomong gitu, Bu Evi punya duit banyak ya. Oh, duit dibutuhkan, tapi memang tidak selalu harus dengan cara duit gitu, ada cara. Tapi pada dasarnya ada ongkos yang harus dibayar, Ya, tetap. biaya gitu. Jadi gitu. Jadi misalnya lu bilang, wah sorry Ceng, gue nggak bisa bayar lu gitu. Tapi gue ada
2 galon bensin gitu. Pertalite gue tumpuk kemarin. Sebelum ini mau naik nih harganya misalnya gitu. Apalagi Pak Menteri kan suka sama basket. Banyak loh menteri kita yang Wah, dari basket banyak. ya, harusnya. Menteri BUMN itu, kemudian Menteri Perdagangan, Ya. itu yang punya SM. Kenapa pada tegangnya? Enggak. Ini punya SM. Oke. Jadi Basket banget lah berarti ya. basket pariwisata. Pantesan saya tahu Dodo. gua. Bisa lah, Do. Pantesan Dodo Kayak ya. gitu lah. Kurang lebih begitu, teman-teman. Nanti disensor lah itu ya. Bahaya. Apa? UIT gitu. Wih, Ada lagi nggak yang kira-kira belum disampaikan tapi menarik dan teman-teman perlu tahu di luar? Tentang pengalaman kalian pernah ikut TC, kemudian main di timnas. Apa ceng? Misalnya gini, ayo semangat yuk untuk ngejar ini semua gitu karena worth it in the end gitu. Apa pernah ceng? apa ya, banyak sih cerita di dalam itu, banyak banget yang apa ya, karena aku udah lama ya nggak di timnas gitu ya, nggak tahu nih euforia di dalamnya seperti apa. Lebih banyak kemarin kalau dilihat itu kayaknya lebih banyak kegelisahan di dalam ya. Gelisahnya tuh gimana maksudnya? Ya mungkin ya itu berbicara tentang mental lagi ya sih tadi. Kayak ada apa ya, kegelisahannya apa ya, kayak kok pemain yang ini sampai dia ngebelain rela dia speak up terus yang waktu itu ke kita yang latihan nggak ada breaknya. Ya kayak gitu, gitu kan gua kan nggak ngalamin. Iya. Dari situ ya mungkin ada sesuatu yang berbeda ya sama yang dulu. Menurut gue juga memang berbeda gini. Gua tuh selalu berpikir kalau lu kepilih sama pemain nasional, dalam hati kecil mungkin ada bangga, ada bahagia dan bangga karena gue spesial loh. Spesial. Cuman 20 orang di antara 200 sekian puluh juta. Di Indonesia cuma lu yang dipanggil gitu kan. Spesial. Tapi itu tuh harus disimpan, diredam. Karena ketika lu kepilih, kepanggil tuh, yang ada adalah kalian tuh dibebani tanggung jawab. Tanggung jawab untuk ini tuh lu tuh bukan wah keren lu, ya keren gitu, tapi juga tanggung jawab lu harus menuntaskan tanggung jawab lu sebagai pemain nasional gitu. Nah, menurut gua setidaknya 5 tahun terakhir beban itu tambah banyak banget, tambah berat, khususnya karena hadirnya media sosial. Media sosial di mana kalau dulu mungkin cuma main basket yang bisa komentar, cuma bisa main basket komentar gini-gini di blog gitu. Sekarang siapapun bisa komentar, anak ingsan gitu, elek mainmu gitu, gitu, makannya kerupuk wae gitu, dia bisa gitu. Orang pas lu cek profilnya, anjir anak SD, anak SMP gitu, bisa gitu, tapi kayak ini kelihatannya nggak fisikal tapi mental. Jadi ibarat kayak anak kecil yang nggak ngerti apa-apa tapi nusuk pisau ke lu, ke mental lu tuh gitu. Itu seberat itu menurut gue buat tantangan buat anak-anak timnas sekarang. Anak sekarang. Gitu. Dan ini tuh di NBA aja, bahkan di dunia isu-isu penyakit mental tuh kan muncul terus gitu. Oh ini dan menyenangkannya kalau di luar negeri kan mereka tidak menganggap ini sebagai hal yang remeh gitu. Mereka mikir oh ya isunya nih dia penyakit mental, kayak Ben Simmons lah, terus macam-macam, Kyrie dulu sempat kayak gitu. Setuju sih gue, mungkin memang beda tantangannya. Tantangannya lebih berat pasti. Pak Ceng, menanggapi ini nih, beberapa orang kan banyak sih, bahkan gua rasa banyak banget yang bahkan secara tersurat ataupun tersirat ngomong bahwa impian mereka itu berhenti di jadi pemain timnas. Gimana? Impian mereka di basket itu adalah saat selesainya adalah jadi pemain timnas. Jadi kayak gue cuma pengen masuk timnas nih, pengen bela timnas. Begitu mereka di situ dan usianya masih sangat muda, start. Terus puas. Iya, menurut lo itu sebenarnya harusnya seperti apa gitu? Dan gimana cara ngatasinya, kan waktu itu juga masih usianya juga masih 20-an kan waktu pertama kali masuk timnas. Masalah nggak itu, Ceng? Masalah banget. Jadi gue dulu pernah ditanyain pelatih, mimpi lu apa di basket? Gue jawabnya gini, gue pengen seperti Ali Budimansyah, bisa 360. Ya jawaban anak muda gitu ya, nggak punya apa-apa gitu. Sampai di titik gue pernah dipanggil pelatnas pertama gitu kan. Sampai akhirnya nge-realize ke umur yang udah 30, menginjak 30 sekian something gitu kan. Berpikir sampai gini,
kenapa gue dulu nggak punya mimpi jadi pemain timnas bukan main di liga luar ya? Iya. Ya itu kembali sempat ada ego. Sama muda, gue pulang pelatnas, gue latihan ke CLS, egonya udah gede. Gue udah di Timnas nih, udah di pelatnas nih. Iya. Lu siapa kayak gitu misalkan kayak gitu kan. Tapi bawaannya jelek jatuhnya. Bukan ngajakin, ayo kita latihannya supaya kita gini, enggak. Itu yang salah. Oke. Sama ya kembali lagi ke mentalnya anak itu. Gua yang nggak setuju kayak udah nyampe timnas berarti lu udah berhasil. Karena ya kita main basket ada milestone sendiri-sendiri emang benar gitu ya, terserah betul. Gitu. Dan itu terjadi gak cuman berhenti di timnas. Beberapa pemain yang gua latih bilang, lu main basket sampai kapan? Cita-cita lu apa? Ya mentok abis DBL mungkin saya. Ada loh yang kayak gitu betul. Banyak ada ngomongnya iya. gitu. Saya Sedih mentok ngejar DBL atau enggak PON. udah habis itu. Udah. Paling saya nanti sekolah di Shanghai atau apa. Nah, Gua tanya balik, lu nggak mau jadi pemain di Liga Divisi 1 atau Divisi 2 di China? Wah ya nggak mungkin. Udah udah menutup diri dia, ngebatasin diri dia. Duluan ya. Duluan. Padahal dia baru kelas 20 awal. Iya, masih kelas 1. SMA. Kelas 1, kelas 2. Dia mikirnya gitu. Bisa masuk ke PON aja ya. Udah seneng lah. Iya. Wah. Gak ada impian jadi pemain Liga Pro. ya. Gua nggak nyebut Pro Indonesia, Liga Pro. Enggak lah, paling mentok DBL beres, saya sekolah di luar. Terus lu ngapain private ke orang-orang gitu kan? Maksudnya kita kan gue buka kelas itu kan bukan seperti akademi karena gue bukanya kayak ya private kayak lu sekolah di SD 01 sorenya di Primagama gitu kan. Maksudnya kursus terus ngapain kalau lu cuman sekedar di DBL mentok di situ kan di liga nggak nyampe ke liga tapi lu dengan effort yang sekarang gitu ya lu latihan di klub tapi lu mau latihan privat tapi mimpi lu cuma segitu cuma selepek gitu ya gitu loh. Iya. Itu bagus sih ya. Gua harus diubah. Ya, itu harus diubah sih emang gini. Dalam beberapa tahun juga kita di main basket cukup gencar mengkampanyekan itu bahwa mimpi kita sebagai anak Indonesia tuh udah nggak boleh lagi terbatas mentok di timnas. Jawato udah main di Jepang gitu ya. Jawato di Jepang gitu bahwa kemudian harapan gua yang lain nih ke bawah-bawah yang masih sangat muda tuh semakin kebuka bahwa kalian tuh punya peluang. Keceng udah cerita banyak tadi. Bahwa ternyata peluang kita untuk jadi pemain dengan level kompetisi kualitas level pemain kita tuh sama yang lain tuh sangat mungkin. Sangat mungkin, iya. Kalau misalnya kita lihat ada pemain Filipina walaupun misalnya keturunan sudah main di NBA, ya bukan tidak mungkin nanti ada anak Indonesia gitu. Main di sana tuh sangat mungkin gitu. Jadi satu-satunya yang menghambat itu adalah ketika dia menghambat dirinya sendiri gue rasa. Betul. Seperti Keceng bilang tadi gitu. Ya gitu kurang lebih Ceng ya. Iya, makanya kan gue sering bilang ke anak-anak tiap hari keliling segala macam, cuman pesen gue, udah lu jangan pernah batasin diri lu dah. Selama lu ada batasan ya udah stop aja langsung. Udah selesai. Udah selesai. Gak guna juga gue ngelatih lu gitu. Iya, bisa jadi stop, begitu ya. Udah kayak gitu aja. Stop ya. Kalau lu nggak ada mimpi, nggak ada cita-cita gitu ya. Bener, mimpi itu kan tidur terus, baru bisa mimpi gitu kan. Tapi lu juga baru bangun. Sip, ada lagi yang mau ditambahin? Apa ya? Nggak ada lah. Ya mungkin Keceng aja dari mungkin ada nggak tahu ya salah apa enggak ya karena Keceng aja ditanyain dari dulu ada contohnya. Maksudnya lu mau main basket mau sampai kapan, mau jadi apa, mau jadi Ali Budimansyah. Nah ada contohnya. Sekarang contohnya ini belum ada terjadi gitu loh, maksudnya ngerti ya. Jawato satu-satunya. Nah gua harap dia dengan omongan ini ada contoh yang bisa kita dicontoh anak-anak yang dididik Keceng nantinya gitu loh. Mudah-mudahan. Karena mungkin dengan umur segitu anak-anak cuma ingin mencontoh ya yang dia lihat sekarang di Indonesia gitu loh. Karena udah terjadi Keceng aja gitu. Lu basket jadi Ali Budimansyah. Sekarang anak-anak kecil mau jadi enggak lah udah sampai DBL aja gitu kan. Itu kan berarti belum ada contoh nih. Si pencontohnya nih siapa yang bisa sampai topnya basket Indonesia gitu. Harus ada yang mencahin ceilingnya, harus ada langit-langitnya. Nah, yang sekarang ini yang lagi dipuji-puji sama anak-anak netizen, anak-anak basket kecil yang di timnas ataupun siapa kalian di pro, ya berikan contoh yang paling baik lah nantinya gitu loh. Jangan sampai dibilang
target gua yang lu nih sekarang Iya, di timnas doang gitu. Iya. Tapi ya kalau bisa main di luar negeri dimanapun Iya, lah itu, lu bisa di luar Indonesia ya. Bukannya lu ngejauhin Indonesia, tapi lu berpeluang untuk main di negara lain gitu loh. Gaji di luar lebih gede. Nah, dan lu bisa membela timnas. Iya, pasti ya. Iyalah. Jadi Gua jadi betul. ada yang dilihat gitu loh, Benar, boy. benar. Ya, Gua jadi ingat harapannya gitu. Dulu banget pernah gue bilang bahwa salah satu beban jadi pemain nasional menurut gue, ketika lu jadi pemain nasional, lu minta atau tidak minta, lu otomatis jadi teladan. Iya, pasti dilihat orang. Hati-hati bertutur kata, hati-hati dalam melangkah gitu. Itu tuh karena anak-anak SMP, SD tuh ngeliat, wow pemain timnas ngono yo ternyata, karena apa ya? Oh pemain timnas ternyata ya begitu gitu kelakuannya. Bisa jadi contoh gitu. Itu harus hati-hati gitu. Apalagi kalau misalnya oleh karena itu manfaatkan peluang itu untuk semoga, walaupun gua nggak memaksa orang. Iyalah, benar. Tiap pemain punya karakter masing-masing ngeceng ya. Ya gua mau gini aja, lu mau ngomong gitu hak lu apa gitu. Bisa aja begitu. Tapi nggak, setidaknya kalau memang punya pengen ini, kasih contoh gitu. Ayo anak-anak kita jadi pemain yang lebih bagus gitu. Semoga negara kita bisa naiklah levelnya gitu. Nggak cuma di sini di region Asia Tenggara terus dan jadi nomor 2 terus gitu. Ya, gue rasa ini waktunya kok udah basket memang lagi gimana ya, lagi disorot juga. Apalagi yang dibilang Jeremy dapat dari pemerintah apa namanya? Oh ya, GBON, garis-garis besar olahraga nasional. Iya. Jadi dia basket cabang yang di satu dari salah sekian itu cabang. kan berarti kan lu udah sorotan nih bola basket nih gitu loh. Jadi ada alokasi sekian banyak dana untuk mengembangkan basket. Kan udah dapat angin seger ya. Gue tuh ingat waktu agak panjang dikit jadinya, beberapa hari yang lalu tuh, minggu yang lalu, hampir mungkin sebulan yang lalu lewat itu, waktu ketemu sama Menpora tuh nyeletuk. Yang lain nggak ada yang nangkep ngomongan itu, tapi dia bilang begini. Gue menganggap serius omongan itu. Gue nganggap serius omongan itu, tapi karena waktu itu acaranya lagi ngumpulin influencer. Oh iya. Nah, tapi Pak Menpora tuh Zainuddin Amal itu ngomong gini. Ya, gue pengen kita main di Olimpiade 2036 dia bilang. Gue waktu itu pas dia ngomong gitu, gue langsung kaget. Anjir. Ini Menpora yang ngomong nih. Dia pengen main di 2036 basket kita di Olimpiade. Gue sebagai orang yang ya suka basket, gue nggak nganggap itu sebagai hal selewat. Gue langsung anjir, dia ngomong loh. Hebat. Artinya jangan-jangan target ya. Memang nada suaranya pelan, tapi sebenarnya pundi-pundi uangnya udah disiapin sama dia gitu. Yuk kita kesana gitu. Tapi waktu itu karena acaranya memang ngangkat FIBA Asia apa segala gitu, ya mudah-mudahan kata-kata Pak Menpora itu bisa memicu kita, melecut kita untuk yuk kita ngejar kesana gitu. Ini ada langkah-langkahnya dan sebenarnya Pak Jokowi udah tanda tangan, udah menyiapkan sekian banyak dana untuk beberapa cabang olahraga tertentu, termasuk basket. Bagus. Untuk gitu. Jadi ketika sampai 2045 kalau nggak salah targetnya tuh. Jadi sampai rentang 2045 tuh harus ada yang dicapai gitu. Nah dia 2036 itu kan ada di dalam tahun itu kan. Dan masih 14 tahun dari sekarang. Masih punya. Lu 14 tahun. 14 tahun untuk ngejar Olimpiade gua rasa masuk akal. Masuk akal. Dibanding persiapan selama yang zaman lu 5 bulan, 3 bulan. Ini 14 tahun lu. Mungkin banget menurut gua. Ya udah anak-anak jangan suruh pulang latihan. Betul, latihan. Batu jajar perpanjang. Tetap dijaga, ditingkatin biar ekosistem basketnya bagus. Amin. Itu benar. dia yang penting. Sip, terima kasih Sandi. Sama-sama. Terima kasih Dimas. Terima kasih Ceng. Luar biasa pengalaman yang berharga banget. Mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semua. Paling itu dari gua, Dimas seperti biasa. Kita nutup. Jangan lupa subscribe channel Main Basket Podcast yang tayang setiap hari Jumat jam 4 sore. Nyalakan notifikasi biar tahu ada video terbaru dari kita. Share juga video ini ke teman-teman kalian. Oke, sampai jumpa. Bye. Macam